Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syifa Widiawati dari kelas 11 MIPA 1. 3 akhlak yang minimal harus dimiliki. 1. Taat pada aturan. 2. Kompetisi dalam kebaikan. 3. Bekerja keras. 1. Taat pada aturan. Taat pada aturan memiliki arti tunduk pada Allah, pemerintah, dan sebagainya. Tidak berlaku curang. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Aturan tertinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah, yaitu pada Al-Quran. Di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin pemerintah. Tanpa ada seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah. Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena ketaatan rakyat kepada pemimpin selama tidak maksiat akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 berisi perintah kepada kita untuk menaati perintah Allah, perintah Rasul, dan ulil amri. Asbabun al-Nuzul An-Nisa ayat 59. Menurut Ibnu Abbas, berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin ketika Rasulullah mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah atau perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Menurut Asy'adi, ayat ini turun berkenaan dengan Amir bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin dalam syariah. Pengertian ulil amri. Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, ulil amri adalah umara, ahlul ilmi wal fiqh, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Menurut Al-Mawardi, 1. Umara pemimpin masalah keduniaan. 2. Ulama dan fuqaha. 3. Sahabat Rasulullah. 4. Dua sahabat yaitu Abu Bakar dan Umara. Menurut Ahmad Mutafar Al-Maraghi, ulil amri adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Quraisy Shihab Mufasir Indonesia memberi ulasan kata taat kepada ulil amri. Untuk taat kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya bila bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya. 2. Kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya yang semuanya fata morgana, seperti kelihatan namun tidak ketika didekati menjadi tidak ada. Quran Surat Al-Maidah ayat 48 menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat yang berbeda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencapai ridha Allah atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhir ayat ini menyatakan perbedaan syariat layaknya perbedaan manusia. Semua perbedaan itu adalah rahmat dan ayat ini juga mendorong kemampuan yang dimiliki manusia, bukan malah menjadi ajang perdebatan. Alasan harus berlomba dalam kebaikan. 1. Kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. 2. Berbuat baik hendaklah saling memotivasi dan saling tolong-menolong. 3. Ketika melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. 3. Etos kerja. Bekerja adalah kodrat hidup. Al-Quran maupun hadis memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan. Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Pada akhirnya, amal perbuatan dikembalikan lagi kepada mereka. Ayat ini pun berisi peringatan bahwa perbuatan mereka itu pun nantinya akan diperlihatkan pula kepada Rasul dan kaum muslimin lainnya kelak di hari kiamat. Perilaku yang wajib dilestarikan. 1. Perilaku mulia atau ketaatan. 1. Selalu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangannya. 2. Merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. 3. Menaati dan menjunjung tinggi aturan yang telah disepakati. 4. Menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. 5. Menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak pada kemaksiatan. 2. Perilaku mulia kompetisi dalam kebaikan. 1. Meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. 2. Berkolaborasi atau bekerja sama dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. 3. Dalam berkolaborasi, semuanya diniatkan ibadah semata-mata menghadap ridha Allah. 4. Selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan tetapi mencari titik persamaan. 5. Ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Ketika mendapatkan kekalahan, ia selalu aktif dan berserah diri kepada Allah, yaitu tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. 3. Perilaku mulia, etos kerja. 1. Meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 2. Melakukan sesuatu yang dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang.
3. Pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.